Setelah 1 bulan menjadi buron, si kembar Rihanna dan Rihani akhirnya ditangkap. Setidaknya 18 laporan polisi kini menanti mereka. Pada konstruksi awal, Rihani dijerat dengan pasal 378 dan 372 KUHP tentang penipuan dan penggelapan pre-order iPhone. Nilai kerugian mencapai 35 miliar rupiah. Rihani diduga menggunakan skema Ponzi dalam menjalankan tipu-tipunya. Kita bahas malam ini bersama narasumber, ada Prof. Hipnu Nugroho, Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Jenderal Sudirman atau UNSUD. Prof. Hipnu, selamat malam. Selamat malam Mbak Putri. Terima kasih Prof atas waktu Anda malam hari ini. Prof, kalau misalnya kita melihat dari konstruksi hukum awalnya, banyak korban yang menyampaikan pasal yang dikenakannya terlalu ringan, semestinya juga diusut sampai TPPU-nya. Bagaimana menurut Anda, Prof? Ya, namanya suatu pengungkapan perkara itu adalah baru delik awal, Mbak. Jadi pertama memang pasal 78. Dari 78 tadi, kemudian 378, 372. Dimungkinkan lagi begini, ini kan modusnya itu tidak hanya sekali, tapi berkali-kali. Dan membuat suatu pengecer. Oleh karena itu kemarin tadi Barisskrim, Polda menyatakan Pak, itu ada pasal 64. 64 itu artinya suatu perbuatan berlanjut. Jadi tidak hanya sekali menipu, tapi berkali-kali menipu. Nah, konsep berlanjut ini juga bagian dari suatu pemberatan, Pak. Satu. Kedua, dari konsep pemberatan tadi, pertanyaannya dari hasil itu untuk apa? Apakah digunakan untuk kepentingan lain? Nah, kalau memang digunakan untuk kepentingan lain, dimungkinkan dengan adanya suatu TPPU. Jadi sebetulnya tindak pidana lain itu setelah kita harus memastikan predikat krimnya dulu. Ketika predikat krimnya terhadap penipuan, investasi bodong sudah terbukti, sekarang pertanyaannya asetnya ada di mana? Digunakan untuk apa? Siapa saja yang menerima? Nah, dari siapa digunakan baru masuk kualifikasi tindak pidana yang lain. Di sinilah saya kira penyidik Barisskrim ya runtut lah ya, runtut untuk melakukan suatu pengungkapan perkara. Karena begini Mbak, dalam suatu penentuan perkara terutama pasal itu juga aset teori-teori pengungkapan insakling investment harus hati-hati. Karena ini memberikan kepastian bahwa seorang tersangka yang sudah akan kembali ditentukan menjadikan pasti. Kenapa pasti? Karena jangan sampai nanti penuntut umum berbeda pendapat sehingga perkara yang menjadikan meresahkan masyarakat itu terlalu panjang. Pelaporan sudah panjang, penyelesaiannya panjang. Itu jangan sampai pelaporannya panjang tapi penyelesaiannya bisa cepat. Itu yang kita inginkan seperti itu. Betul. Prof. Hipnu, kalau misalnya melihat kan setidaknya sekarang sudah ada 18 laporan polisi. Bagaimana sistem hukum kita selama ini, Prof, dari kasus-kasus serupa yang ada menindaklanjuti hal-hal seperti ini? Jadi apakah kemudian hukumannya bisa diset maksimal atau kemudian dilakukan pemeriksaan BAP secara paralel atau bagaimana, Prof? Dari kasus-kasus serupa ya? Laporan itu kan deliknya sama. Jadi karena korbannya melaporkan. Jadi tidak ada suatu dampak bahwa apa yang dilaporkan dari 18 orang itu sama. Karena subjek hukumnya sama, delik yang dilanggar juga sama, korbannya 18 karena korbannya melaporkan. Oleh karena itu korban inilah maka yang menjadikan pertanyaan nanti di mana dana tersebut berada. Sebab kasus model-model investasi tanda petik investasi bodong itu biasanya mencari bagaimana asetnya. Bagaimana bisa uangnya kembali gitu ya Prof ya? Negara mengambil alih kan gitu Mbak. Tapi kemudian Mahkamah Agung menyatakan bahwa harus dikembalikan. Itu suatu upaya-upaya karena jangan sampai aset itu menjadi hilang. Sehingga para korban tidak mendapatkan kembali haknya dari dana-dana yang sudah dikeluarkan. Ini tantangan bagi penegak hukum untuk menyatakan seperti itu. Jadi jangan sampai hanya orang, tapi juga aset-aset yang dikeluarkan 18 korban tadi. Iya, Prof, kita tahu kita pernah belajar dari kasus penipuan travel umroh ya, dan itu memang ada kesulitan dari pihak korban untuk bisa kembali mendapatkan uang yang sudah disetorkan dan juga untuk sita asetnya juga cukup sulit di pengadilan. Nah, bagaimana sekarang dengan kasus ini, Prof? Jika ini ada dari korban yang juga mendengarkan atau mengikuti wawancara ini, bagaimana memastikan bahwa uang mereka, uang korban bisa kembali? Ya, memang dalam suatu pengungkapan perkara untuk kembali utuh agak sulit. Kalau kita bandingkan dengan umroh, ya nanti umroh korbannya terlalu banyak, Mbak. Tapi kalau yang sekarang kayaknya ya masih berkembang, tapi yang timbul hanya hitungan puluhan. Mudah-mudahan tidak berkembang, hanya puluhan. Oleh karena itu dari puluhan korban yang terjadi tadi,
paling tidak membuat suatu identifikasi bagaimana pengeluarannya, dana-dana yang sebagainya, laporkan pada penyidik semua. Sehingga nanti penyidik ketika melakukan penyitaan aset itu bisa dikembalikan. Ketika melakukan aset yang kemudian aset bergerak tidak dipindahkan. Ini memang kejar-kejaran, Mbak. Karena kayaknya si kembari juga licik gitu. Sehingga jangan sampai aset-aset yang sudah dimiliki yang kemudian disita oleh penyidik Polri bisa beralih. Inilah tanggung jawab negara bagaimana penyelesaian perkara itu juga menghukum orangnya, tetapi asetnya tetap selamatkan sehingga kembali pada korban-korban yang telah berjatuhan tadi. Perlukah menjerat mereka dengan perdata, Prof? Misalnya ada beberapa korban yang berencana untuk ke arah sana? Perdata itu hak masing-masing, Mbak, tersendiri. Jadi agak sulit juga. Sekarang pertanyaannya kalau si kembar nggak punya apa-apa bagaimana? Perdata itu dimungkinkan kalau suatu perusahaan yang utuh, perusahaan yang invisible. Ini kan ibaratnya kan tanda petik penipu. Jadi kayaknya nggak punya apa-apa. Kalau perusahaan itu resmi, kemudian ada suatu akte pendirian jelas, pasti bukan. Ini bukan perusahaan, Mbak Putri. Ini orang yang memang berprofesi sebagai penipu. Saya penipu itu sudah nggak ada apa-apanya. Inilah yang harus dilakukan. Makanya kecepatan seorang penegak hukum untuk melakukan aset dari tindak pidana yang dilakukan si kembar itu merupakan dalam rangka pemulihan korban-korban terhadap barang yang sudah disita untuk dikembalikan kepada masing-masing korban. Berarti yang ingin Anda sampaikan di sini kecepatan penyidik gitu ya, Prof, dan juga nanti ketepatan jaksa untuk menerapkan hukuman dan mengembangkan dan juga memastikan dakwaan itu kuat gitu ya, Prof? Iya, betul. Ya, karena ini merupakan suatu taruhan dan seperti halnya kalau kita Mbak Putri, kasus seperti ini banyak ya, sering terjadi. Sering terjadi investasi bodong, kemudian juga jual beli bodong. Ini juga bagian pengalaman dari kita semua, Mbak. Memang eranya era IT lah ya, tapi ternyata era IT digunakan sepertinya seperti itu. Sehingga kepercayaan pada orang itu saya kira juga legalistik formal sebagai bentuk tertulis harus dicek juga. Jadi jangan sampai percaya pada rayuan-rayuan terkait dengan IT yang bersangkutan. Ini yang menjadi korban. Ini tampaknya korban juga terlalu percaya sehingga tidak sampai melakukan verifikasi terhadap perusahaan atau PT yang bersangkutan. Sehingga dalam kondisi abal-abal ya akhirnya seperti ini gitu, Mbak. Prof, bagaimana caranya supaya kasus-kasus seperti ini tidak lagi muncul dan menjerat lebih banyak korban? Mungkin pada saat kita bicara saat ini mungkin masih ada orang-orang lain di sana yang juga menjual skema-skema Ponzi seperti ini dengan bungkusan dan kemasan yang beragam gitu ya, Prof ya. Bagaimana caranya supaya tidak lebih banyak lagi korban yang jatuh dengan hal-hal seperti ini? Satu, penguatan literasi. Literasi dalam berbisnis. Dalam berbisnis itu harus kuat, harus akurat. Karena jangan sampai ini kan ibaratnya bisnis bodong-bodongan. Kan gitu, Mbak Putri. Itu yang ada. Satu, kedua adalah asas kelayakan, kepatutan. Seseorang harus juga berpikir, apakah mungkin harga iPhone 20 juta ditawarkan sekian juta? Aspek nalar itu harus dimungkin. Jadi jangan sampai justru berpikir loh, kok ini murah sekali, jangan-jangan tidak suspek, jangan-jangan black market, jangan-jangan hasil curian. Harus seperti itu. Oleh karena itu dalam bisnis pun juga kayaknya asas kepatutan, asas keseimbangan itu harus juga dilihat. Jadi tidak ujuk-ujuk menjadikan wah ini rezeki ini, harga murah ini, kita investasi. Oh enggak bisa, karena eranya sudah era terbuka. Sehingga seorang masyarakat, bisnis pun juga harus melihat asas legalitas dan asas kepatutan harga yang ada. Sehingga ketika tidak patut, potensi adanya suatu pelanggaran atau kejahatan. Ya, baik. Baik, kita tunggu nanti bagaimana polisi mengaku saat ini masih terus mengembangkan kasus ini dan melihat kemungkinan-kemungkinan akan menambahkan pasal-pasal baru yang berkaitan dengan penipuan, penggelapan, dan mungkin juga pencucian uang. Terima kasih banyak Prof. Hipnu Nugroho malam hari ini sudah bergabung di CNN Indonesia. Sehat selalu, Prof. Terima kasih, Mbak Putri. Matur nuwun. Matur nuwun.